ditemukan kerugian sebesar 596,88 miliar rupiah. 3.499 jamaah kategori penggabungan mahram yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi banyak nih orang-orang kaya yang bisa berangkat haji lebih cepat. Dan banyak orang yang sudah mengantri berbelas-belas tahun harusnya dia berangkat di perjalanan. Nah, baru kita temukan. Kalau udah seperti itu, siapa yang paling besar? Siapa yang tepat ditetapkan sebagai tersangka? Welcome back Sobat Renjana di Dagen Teras Podcast. Hari ini kita nggak di teras. Hari ini kita di ruang kerja Bang Zainal, the new office. Ruangan untuk berpikir ya Bang Zainal di dalam rumahnya. Hari ini Apa kita bahas, Sam? oh ya, ada yang lagi hangat nih Bang. Apa yang hangat? Luar biasa. Penetapan calon apa ya? Calon atau terdakwa? Apa ini? Terdakwa korupsi kuota haji. Oh, yang menyangkut mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Ini disclaimer, diduga ya? Ya, diduga. Menarik itu, Ham. Menarik untuk kita bahas bahwa pertanyaan pertama ini, kenapa sampai sekarang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi haji oleh KPK? Dan kenapa data BPK dianggap tidak valid oleh KPK? Oh, nggak mungkin. Bukan, maksudnya ada miss kan? Karena gini, ketika kita menyangkut tentang pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi, itu kan tindak pidana korupsi yang menyangkut tentang kerugian negara. Ya. Berdasarkan putusan MK, jelas bahwa lembaga yang berhak menentukan kerugian negara itu adalah berdasarkan hasil audit oleh BPK atau BPKP. Dalam hal ini BPK ya. Jadi kalau BPK sudah memberikan temuannya, hasil auditnya adanya kerugian negara, itu menjadi salah satu alat bukti, Ham. Menjadi alat bukti. Jelas itu menjadi alat bukti. Nah, makanya kita harus lihat, emangnya BPK itu menemukan hasil auditnya apa nih? Kerugian negaranya apa nih? Ini biar nggak salah ya kita baca ya. Temuan BPK mencatat bahwa ada 4.541 jamaah haji periode 2024 yang tidak berhak berangkat haji, atau dalam hal ini adalah tidak berhak menerima subsidi untuk perjalanan haji oleh pemerintah. Ada 4.541. Nah, dari 4.531 ini di hasil auditnya ditemukan kerugian sebesar 596,88 miliar rupiah. 596 miliar 88 juta lah bahasanya gitu ya. Nah, ini berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama 2025 IHPS oleh BPK. Rinciannya gimana? Ada 3 rinciannya. 61 ini kalau hasil audit itu rinci, Ham. Ya, namanya audit. Ya, harus rinci dong. Makanya jelas nih, siapa aja yang nggak boleh berangkat. Nah, ini dirinci nih. Ada 61 jamaah yang sudah pernah berhaji dalam waktu 10 tahun terakhir tetap berangkat. Aturannya, orang kalau sudah berhaji dalam kurun waktu 10 tahun itu nggak boleh berangkat, Ham. Pasca 10 tahun dia baru boleh berangkat haji kedua. Ini ada temuan 61 jamaah yang sudah pernah berhaji dalam 10 tahun terakhir ternyata tetap berangkat. Nah, nanti kita akan lihat nih, siapa sih potensi terbesar yang menjadi tersangka? Menariknya. Yang kedua, ada 3.499 jamaah kategori penggabungan mahram yang tidak memenuhi persyaratan. Kok bisa? Maksudnya gini, kamu daftar duluan ketimbang istrimu, atau mungkin kamu daftar ketika kamu bujang, duluan daftar nih ketimbang istrimu. Ketika berangkat kamu sudah suami istri. Nah, penggabungan mahram itu boleh, Ham, tapi ada persyaratannya. Mahram yang digabungkan itu sebelumnya sudah daftar selama 5 tahun, atau ada persyaratannya lah. Ini ada 3.499 jamaah penggabungan, ya kan? Penggabungan mahram yang tidak memenuhi syarat. Jadi dia tidak memenuhi syarat, tapi diloloskan untuk berangkat haji. Selanjutnya, ada 971 jamaah kategori pelimpahan porsi yang tidak sesuai ketentuan. Nah, ini yang menarik nih, pelimpahan porsi dong. Ya, pelimpahan porsi. Ya. Tafsirannya kan pelimpahan porsi ini harusnya jatah reguler diberikan kepada jatah
Non reguler. ONH plus, haji plus maksudnya. Nah, ini ada. Oke. Ini kayak gini nih. Ini KPK ya bilang ya bahwa KPK menyebut kebijakan era Menteri Yakut Khalil Qaumas, kita harus bilang menterinya dulu. Iya, menteri dong. Jangan sampai kita diserang sama relawannya kan. KPK menyebut kebijakan era Yakut ini membuat 8.400 jamaah haji reguler yang sudah mengantri lebih dari 14 tahun yang seharusnya berangkat berdasarkan adanya kuota tambahan haji tahun 2024. Ini biar paham ya. Maksudnya gimana? Tahun 2024 itu hasil lobby-lobby dari presidenmu yang tercinta, Joko Widodo, Raja Solo. Itu dia bukan Raja Solo ya. Itu dia mendapatkan 20.000 tambahan kuota haji, Ham. Nah, 20.000 ini jadi problem sekarang. Okay. Nah, yang seharusnya kuota haji kita itu 221.000 jamaah, karena ada penambahan jamaah menjadi 241.000 jamaah di tahun 2024. Nah, itu kan pembagian harus jelas. Berapa pembagian untuk reguler, berapa pembagian untuk khusus. Nah, yang menjadi problem temuannya ini adalah jatah yang seharusnya untuk reguler itu dimainkan dalam tanda petik ya, dugaan dimainkan oleh Kementerian Agama berdasarkan keterangan KPK ya. Itu jatah reguler diberikan kepada ONH plus. ONH plus ini penyelenggaranya siapa? Kan swasta nih, travel umroh, travel haji. Itulah yang diperjualbelikan. Makanya ketika haji tahun 2024 itu banyak yang orang haji plus yang percepatan. Jadi dia bayarnya agak lebih mahal berangkat haji. Ini jadi temuannya. Kisarannya berapa kira-kira, Bang? Itu kisarannya. Kita harus lihat datanya ya. Dengan nominal ini dia. Prakteknya kota tersebut diduga lagi ya, diperjualbelikan dengan setoran dari biro travel kepada pejabat Kemenak. Bahasannya ya, kita belum menyebut siapa nih ya. Sebesar 2.600 sampai 7.000 kuota, 7.000 per kuota harganya. Jadi sekitar 41 juta sampai 113 juta untuk dapat kuotanya. Ini kan harusnya kuota reguler nih, tapi dilimpahkan menjadi ONH plus. Nah, bagi travel dijualnya lebih mahal lagi, Ham. Dia markup lagi. Lebih mahal lagi. Bayangin diperjualbelikannya itu 2.600 sampai 7.000 per kuota, jadi per orang. Bayangin kalau yang diberangkatkan itu sampai 10.000, 8.000 atau berapa belas ribu dari 20.000 tadi, kan kita harus lihat berapa persen yang harus dapat. Karena ketentuannya begini, Ham. Berdasarkan pasal 64 Undang-Undang Haji. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Komposisinya begini. Kalau negara itu dapat kuota, kamu tahu nggak reguler itu dapat berapa persen? Khusus itu dapat berapa persen? Enggak. Kira-kira berapa persen? Bukan kira-kira lagi. Ini penetapan undang-undang. Reguler itu 92%. Reguler ya. 92%. Ya harusnya menjadi khususnya itu mayoritas ya, menjadi mayoritas. Jadi untuk reguler, untuk masyarakat yang daftar di Kemenak itu 92% jatah yang harus dialokasikan. 8% ini khusus. Tahu prakteknya yang 20.000 tambahan tadi? Kemana? 10.000 untuk reguler. Diduga ya 10.000 untuk khusus. Undang-undang bilangnya berapaan? Ini harus diulangi. Reguler itu 92%, khusus itu 8%. Prakteknya oleh kementerian yang pada saat itu dijabat menterinya oleh siapa, Ham? Itu Yakut Khalil Qaumas dibagi 50-50. Menurut undang-undang seharusnya 92 per 8. Bukan 50 per 50. Tapi adil, Ham, kan dibagi setengah-setengah nih. Jadi banyak nih orang-orang kaya yang bisa berangkat haji lebih cepat. Dan banyak orang yang sudah mengantri berbelas-belas tahun. Jadi ketunda lagi. Iya, harusnya dia berangkat, ditunda lagi. Nah, baru kita akan lihat. Kalau udah seperti itu, siapa yang paling bersalah? Siapa yang tepat ditetapkan sebagai tersangka? Nah, kalau prakteknya itu kan banyak gini ya, Bang. Kan ya oke lah, kepalanya kan jelas nih, kementerian misalnya yang dijabat oleh Bapak Yakut Khalil Qaumas misalnya gitu. Walaupun di sini masih belum ditetapkan, masih diduga. Tapi kan di bawahnya harus juga diperiksa tuh, Bang. Iya, kan udah banyak diperiksa. Iya, banyak diperiksa. Tapi kan oke lah finalisasinya mungkin di atas. Tapi kan di apa namanya? Dalam fase itu kan pasti banyak nih
orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, maka ini yang kita harus analisis, Sam. Maksudnya begini, dalam konteks seperti ini, siapa sih? Jadi gini lah, tadi kan dapat tambahan kuota 20.000. Ya. Siapa sih yang paling berwenang yang menetapkan? Kan harusnya ditetapkan dari 20 kali 92 berapa itu? Nge-lag otakku langsung. Ya, anggap aja 19.000 lah ya, Ya. atau Oke. 18.500. Anggap aja, oke, kita nggak pakai hitung-hitungan lah. Anggap aja seharusnya 18.500 untuk reguler, 1.500 untuk Untuk khusus gitu. Siapa yang berhak menetapkan bahwa oke, kita rubah ini jadi 50%, ini jadi 50%? Nah, kalau dalam aturan harusnya siapa? Terindikasi yang diduga, lagi-lagi diduga, Ya. ada 2 Ham. Siapa aja? Yang satu menteri agamanya, Kedua, dirjen hajinya. Deng dong. Ini belum diungkap kan? Iya, Ini baru di sini nih. Iya, oke. Tapi kan kita duga nih, Iya, baru diduga ya. siapa yang paling bertanggung jawab? Tapi kejadian ini pasti melibatkan dari hulu paling atas nih sampai hilir di bawah. Iya, betul. Kan pelaksanaannya sampai di Kemenak tingkat kabupaten kota. Iya, betul. Kita cari siapa dirjen haji tahun 2024. Buset, luar biasa. Aduh, berarti indikasinya antara 2 itu, Bang. Kalau mau dilihat, memang ya kalau kita mau nyari tersangka bisa di bawah-bawahnya juga bisa. Nah, tapi kenapa kepala biru ini. ya, kenapa akhirnya sampai sebegitu lamanya atau kalau bahasa Jawa kan angel, sebegitu angelnya nih tidak ditetapkan sebagai tersangka. Walaupun sudah ada data dari BPK, data hasil audit yang diserahkan kan begitu kan ya? Yang diserahkan kepada KPK, begitu kan? Ya. Untuk menjadi bahan dasar. Jadi gini, mari kita akan berbicara tentang formilnya hukum. Ya, oke. Ini perkara ini sudah naik sidik, Kang. Maksudnya sudah naik sidik Sudah itu di berarti badan penyidikan. Sudah penyidikan. Berarti sudah ditemukan adanya perbuatan pidana. Sudah ditemukan adanya perbuatan tidak pidana korupsi. Sudah ditemukan perbuatan tindak pidana korupsi. Oke. Fase selanjutnya ketika tindak pidananya sudah ditemukan adalah menetapkan siapa pelakunya, siapa tersangkanya. Kalau dari proses hukum menetapkan itu butuh berapa waktu yang lama? Oh enggak, itu relatif. Itu relatif. Oke. Ketika penyidik sudah punya 2 bukti permulaan yang cukup atau dianggap sudah ada bukti permulaan yang cukup, bisa untuk menetapkan tersangka. Sederhananya secara al contrario, yaitu tadi dari level kebijakan itu adalah menterinya atau dirjennya. Tapi sebentar, bisa jadi menteri sama dirjennya nggak salah, Ham. Wah, kok bisa, Bang? Kalau dia tidak tahu. Oke. Kalau tidak tahu ya. Bukan dia yang menetapkan kebijakan itu. Oh iya, bisa. Iya. Jadi anak buahnya main nyarong sendiri. Ya, main sikat aja, main hajar aja. Tapi berdasarkan pemberitaan yang ada, diduga pejabatnya tahu. Pejabatnya semua tahu. Bahkan diduga pejabatnya yang buat keputusan itu, buat kebijakan itu. Oke. Tapi kan bilang loh, kalau kebijakan kan nggak bisa dipidana. Sebentar, kebijakan yang nggak bisa dipidana adalah ketika kebijakan itu menjalankan perintah undang-undang. Ketika kebijakan itu menyangkut kepentingan umum dan kemaslahatan rakyat. Tapi kalau kebijakannya dalam bentuk diskresi itu apa? Ya keputusan yang boleh diambil oleh pejabat tersebut. Jadi pengecualian lah bahasanya gitu. Pengecualian. Tapi kan ini kebijakan menyalahi dari undang-undang gue bilang tadi, undang-undang tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Yang sudah dibilang jatah regulernya berapa, jatah plusnya berapa. Sudah ada termaktub berapa tadi? 92/8. Prakteknya 50-50. Lantas yang salah siapa? Ranahnya di sana nih. Iya. Perkara ini tuh seperti matahari di jam 12 siang. Luar biasa. Bukan panas, terang. Harusnya sudah terang siapa tersangkanya. Ini menyangkut kredibilitas KPK. Sepengetahuanku, sepengalamanku ketika aku berpraktek hukum dan aku pernah juga ada kasus juga di KPK, nggak pernah KPK selama ini. KPK tuh set. Tapi dugaan yang paling mendasar menurut Bang Zainal,
ada apa dengan proses yang agak alot ini? Oh, untuk nggak boleh, penetapan? kita nggak boleh berkomentar terlalu dalam di situ, Kak. Ya, Dalam oke. artian itu kan faktornya bukan faktor yuridis. Jadi Oh, jadi oke. jadi kita menjadi Oke, oke, oke. seuzon. Iya, iya, iya. Kita jadi prasangka, jadi nggak baik. Ya kita percayakan aja kepada KPK. Dia kan menjanjikan segera untuk penetapan tersangka. Ya, Kita lihat. Tapi kalau ternyata yang ditetapkan tersangka adalah kabiro atau seorang eselon 2, itu menjadi pertanyaan dong. Apakah ini level pertanggungjawabannya hanya di eselon 2 atau jangan-jangan di eselon 1 atau jangan-jangan menterinya? Ya, Ini kan hitungannya nih. berarti kalau misalnya hanya sekelas eselon 2 ataupun kabiro, kalaupun dia main, masa ya, Paham kan? Paham. Kecuali kalau kayak kuota-kuota yang ya petugas haji atau apa, itu oke lah. Kalau ternyata ditetap, nah ini kita agak menghukum KPK nih jadinya. Kalau yang ditetapkan eselon 2 pasti akan banyak pertanyaan. Pasti dong. Kalau yang ditetapkan adalah eselon 1-nya masih masuk akal. Tapi pertanyaan besarnya, masa menterinya nggak tahu? Masa dirjennya nggak paham? Eselon 1 kan dirjen. Iya, oke, maksudnya itu. Kan ketika dirjen itu, masa menterinya nggak tahu? Nggak mungkin nggak tahu dong bahasanya gitu ya. Makanya kita tunggu episode selanjutnya dari KPK. Ini perkara sudah gamblang, kerugian negara sudah ada, sudah jelas. Hasil audit BPK sudah ada. Makanya kita harus cross check apakah benar hasil audit BPK itu sudah disetorkan oleh BPK ke KPK dan BPK sudah diperiksa oleh KPK dan hasil auditnya sudah dilampirkan dari menjadi berkas penyidikan. Kalau sudah, menteri sudah diperiksa, pejabat Kemenak sudah diperiksa, harusnya nggak lama ya. Tinggal gelar perkara. Harusnya langsung aja tinggal gelar perkara, clear. Pengumuman tuh. Iya. Penetapan tersangka tindak kuota haji tahun 2024 adalah deng. Jatuhnya selain tindak pidana korupsi itu penyelewengan gini juga nggak sih, Bang? Iya. Penyelewengan wewenang gini. Di dalam jenis tindak pidana korupsi salah satunya itu lah. Penyalahgunaan kekuasaan itu adalah tindak pidana korupsi itu sendiri. Oh gitu. Oh, aku kira nih ada jadi tindak pidana dua korupsi, hal yang berbeda. Tindak pidana korupsi itu saya lupa ada berapa? Ada 7 kemungkinannya. Jadi memang korupsi yang dilakukan oleh setiap orang yang merugikan keuangan negara, korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan itu tadi, suap, gratifikasi, itu jenis-jenis korupsi. Jadi ketika ngomong bilang ini penyalahgunaan di dalam undang-undang korupsi ada, dan jaksa atau penyidik KPK sudah paham itu pasal-pasal apa aja yang digunakan. Ini memang ada penyalahgunaan kewenangan kok. Makanya korupsi itu kan kategori white collar crime, kejahatan kerah putih. Maksudnya apa? Kejahatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berkerah. Oh. Dalam hal ini orang yang berkerah apa? Pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat. Makanya dia termasuk extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Karena pelakunya adalah orang-orang yang luar biasa. Kalau ini ditangani oleh penegak hukum yang biasa, atau ini ditangani oleh aturan hukum yang biasa, sulit. Karena pelakunya adalah orang yang tidak biasa. Makanya kenapa kejahatan korupsi dikategorikan sebagai white collar crime, kejahatan kerah putih, dan juga termasuk dalam kategori extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, karena memang pemberantasannya, penegakannya harus membutuhkan ekstra. Itu kondisinya. Makanya sekarang kita tanya, kapan KPK berani? Ya betul. Kapan KPK bisa menetapkan? Katanya sih antara sebelum tahun baru atau setelah tahun baru ada tersangka, kita tunggu aja. Ya semoga ini video ini naik sebelum tahun baru lah. Sebelum tahun baru ya. Jadi siapa tahu kan. Siapa tahu pas video ini keluar, langsung besoknya ada nih. Ya oke. Siap. Itu nggak boleh ketawa. Maksudnya kan ini kita nggak bisa jadi musibah bagi orang lain, tapi kita harus iba ya. Maksudnya. Ya oke. Coba kan di sisi lain yang menjadi perhatian gini ya. Ini kan urusan haji ya. Ya betul. Urusan umat. Urusan tentang ibadah. Tentang ibadah. Urusan tentang Tuhan. Tentang rukun Islam yang terakhir. Korupsi. Kira-kira nih, orang yang berangkat haji pakai kuota yang nggak pas ini, sah nggak hajinya? Kita tanya Ustadz itu Bang, nggak bisa dong kita orang dapat. Nah, bagi kurang lebih 10.000 jamaah haji mendadak di tahun 2024, kalian terancam tidak? Perlu dipertanyakan kehajian kalian. Dipertanyakan kehajiannya. Mabrur atau tidaknya. Karena mengambil hak orang lain.
Tapi kalau misalnya kita kan nggak tahu bang, misalnya kayak gitu. Misalnya nih aku nih. Berarti dosanya di pemerintah dong. Maksudnya dia melakukan pelanggaran itu tadi. Oke. Siap. Nah, maksudnya gini, kaidah dalam Islam itu kan kita nih punya uang untuk berhaji. Ya. Tapi kalau tetangga kita nggak bisa makan, nggak afdol kita berangkat haji, Ham. Ya. Uang kita untuk ngasih makan tetangga kita nggak bisa makan. Tapi itu loh maksudnya nilai haji itu. Ini haji mengambil porsi orang yang sudah ngantri berbelas-belas tahun. Kira-kira haji sah, mabrur atau enggak? Diridhoi Allah atau enggak? Itu bukan kapasitas kita, itu kapasitas ya orang tersebut dengan Allah lah. Ya. Tapi kan bisa jadi orang yang berangkat nggak tahu, Ham. Ya itu makanya. Tapi menurutku orang yang berangkat tahu, Ham. Masa sih? Karena dia bayar lebih. Untuk mempercepat. Harusnya dicuriga dong. Kenapa aku mempercepat? Tapi bukannya prakteknya selama ini bahkan sebelum Kementerian Haji yang sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita nggak tahu ya. Mungkin bahasa mempercepat itu karena tiba-tiba mereka juga positif thinking. Bisa jadi travel tuh nggak tahu ketika dia, ini ada kuota tambahan tapi harus ada bayar percepatan gitu mungkin ya. Jadi mereka kan nggak tahu gitu loh. Okay. Jadi kesalahan utama ya ada di penyelenggara negara. Tapi Bang, tindak pidana korupsi yang pernah abang tanganin deh. Salah satunya apa sih bang? Aku pernah membela polisi. Oke. Luar biasa. Jadi polisi itu luar biasa Anda ya. Kena pasal suap dan gratifikasi. Oke. Jadi aku bela di KPK. Di KPK. Ini polisinya orang Mabes. Orang Mabes. Kasusnya kasus besar, kasus triliunan. Oke. Gitu. Ya itu aku tangani. Nggak usah dibahas lebih detail lah. Membahas kasus korupsi itu kan bukan suatu kebanggaan. Oh gitu. Tapi karena ada satu hal yang aku melihat bahwa orang ini perlu untuk dijamin haknya. Ya karena aku melihat dia ada kriminalisasi dalam artian seharusnya bosnya juga kena, atasannya juga kena, tapi atasannya nggak kena. Ya karena kan sebenarnya dalam satu lawyer ketika membela orang yang dibela, kan dia harusnya bisa melihat. Oke, misalnya dalam konteks ini kalian salah, tapi ada konteks yang lain harus yang dibela kan gitu kan? Itu maksudnya. Ya walaupun dia salah, minimal ya harusnya bukan klien aja yang kena, atasannya juga kena. Terima, ya itulah maksudnya. Cukup lah. Oke. Itulah. Gitu. Jadi untuk masalah haji, kita tunggu KPK nyalinya, bukti sudah ada, integritasnya sebagai KPK, faktanya sudah terang benderang. Lantas menunggu apa? KPK belum menetapkan tersangka kasus korupsi haji. Kita tunggu selanjutnya kabarnya di KPK. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Welcome back to Rencana.